Ada kembali pemirsa dalam IDX Market Opening dan saya masih akan berbincang bersama dengan Bapak Robertus Yanuar Hardi. Beliau ini adalah Senior Manager Research Analyst PT Kresna Sekuritas, mengulas rekomendasi dan juga saham pilihan tentunya ya. Tadi sudah disinggung sektornya adalah perbankan dan juga pertambangan. Mengapa lagi-lagi perbankan nih? Apakah perbankan yang lapis 2, lapis 3 atau perbankan yang bukan blue chips ya? Karena kita lihat kenaikan dari perbankan-perbankan tersebut sejak awal tahun ya sampai dengan saat ini bisa dikatakan kenaikannya sudah berjilid-jilid Pak Robertus. Iya, iya, iya. Tapi mungkin kalau yang lebih amannya kita bicarakan yang blue chipsnya aja. Seperti misalnya Bank Mandiri. Kalau Bank Mandiri ini kan masih ada agenda untuk RUPS pembagian dividen di tanggal 15 Maret mendatang. Nah ini bisa dijadikan kesempatan kalau misalnya hari ini ada koreksi. Karena kemarin juga sempat buka di atas, tutupnya di bawah. Jadi kemungkinan hari ini masih akan terkoreksi. Ini bisa dijadikan peluang untuk buy on weakness di kesempatan pada hari ini. Tapi kita melihat potensi upside-nya masih ada gap di sekitar 7.300. Ini yang masih akan berpotensi untuk ditutup sebelum tentunya kita mengharapkan keputusan mengenai pembagian dividen di tanggal 15 Maret mendatang. Seperti itu Mbak Prisa. Oke, ada gap untuk Bank Mandiri di posisi 7.300 ya? Iya, betul. Jadi sebaiknya Bank Mandiri ini dicermati ketika mampu break di posisi 7.300. Kalau misalnya hari ini terjadi pelemahan, mungkin kita bisa lakukan akumulasi kembali, mungkin sejak di 6.300 sampai 6.400, karena kemarin kan tutupnya di 6.600. Potensi upside sampai dengan 7.300, seperti itu Mbak Prisa. Oke, potensi upside di posisi 7.300. 7.300, baik. Dan mungkin dapat ditampilkan pemirsa ya data selengkapnya mengenai saham pilihan berikut ini kami hadirkan dalam bentuk grafis. Selain Bank Mandiri ternyata direkomendasikan berdasarkan data yang dihimpun pagi ini ya Pak Robertus, Anda merekomendasikan Bank Mandiri, buy, kemudian Wika, buy, Astra International, buy, dan juga PTBA. PTBA direkomendasikan buy, ada 4 ya. Ada dari sektor pertambangan batubara dan juga keuangan, serta konstruksi dan juga aneka industri. Baik, kita lanjutkan untuk Bank Mandiri, ada target di 7.300, belinya di posisi berapa Pak? Iya, kita untuk menghadapi hari ini sampai dengan pekan ini yang dimana masih cenderung terkonsolidasi, cenderung melemah, mix cenderung melemah, terkonsolidasi, jadi kita lakukan strategi buy on weakness di kisaran ya ada 6.400 sampai dengan 6.300, karena kemarin kan tutupnya di kisaran 6.600 ya untuk Bank Mandiri sendiri. 6.400 sampai dengan 6.300 ya? Ya. Level buy untuk Bank Mandiri yang saat ini berada di 6.625, berarti lebih tepat buy on weakness ya? Ya, betul. Ada target terdekat 7.300. Oke, kita tuntaskan untuk saham pilihan. Selain Bank Mandiri, Anda merekomendasikan Wijaya Karya. Ya. Seberapa menarik Wika Pak Robertus? Ya, kalau kita melihat dengan adanya estimasi atau ekspektasi gitu untuk pembukaan aktivitas ekonomi kembali dan juga tentu insentif di properti dan konstruksi, tentu ini bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik lah. Di mana sebagai salah satu kontraktor dengan nilai kontrak yang cukup besar juga, BUMN Karya, tentu ini kedepannya masih menjanjikan nilai kontrak yang masih bertumbuh juga tahun ini, karena kita harapkan pembukaan aktivitas kembali ini juga bisa menyasar di sektor konstruksi juga, seperti itu Mbak Prisa. Strateginya hampir sama, kalau kemarin tutupnya di 1825, ini masih ada support selama dia masih bertahan di kisaran 1715 gitu ya, 1715. Maka potensi untuk kembali bisa menguji resisten di kisaran sekitar 2060 sampai dengan 2220 ini masih bisa dijadikan kesempatan untuk investor. Baik, Wika pada hari ini di 1840, artinya memang pergerakannya masih jauh dari 1715. Artinya buy di current price 1840 pagi hari ini. Ya, memang kalau misalnya mau masuk di harga sekarang boleh-boleh aja, tapi kita juga masih melihat ada support di 17.15, mungkin masih cukup jauh ya, tapi ini bisalah dijadikan salah satu patokan untuk buy on weakness kalau misalnya terjadi koreksi atau konsolidasi ke depannya. Baik, seperti itu. Buy on weakness saja kalau begitu untuk Wika di 17.15 sampai 2060. Oke.
belinya di 17.15, target terdekatnya 2060 sampai 2220 ya? Ya, betul. Baik, selain Wika Anda merekomendasikan aneka industri yaitu Astra Internasional. Ya, memang kalau kita ngelihat sebagai salah satu penerima manfaat gitu ya dari insentif otomotif untuk pembebasan PPNBM, jadi sebagai market leader tentu dengan berbagai produk seperti Toyota, Daihatsu yang juga menerima insentif, kita harapkan mulai bulan ini sampai dengan akhir tahun akan terjadi kenaikan penjualan mobil gitu ya, atau normalisasi lah setidaknya, meskipun tidak bisa sepenuhnya kembali ke level sebelum pandemi. Tapi dengan adanya grup konglomerasi yang juga cukup besar seperti di sektor perkebunan, kita lihat juga kan minyak kelapa sawit harganya masih lebih bagus daripada tahun lalu, dan juga pertambangan batu bara di bawah United Tractors yang juga harganya masih lebih bagus daripada tahun lalu. Ini bisa meningkatkan kinerja Astra di tahun ini, di 2021 ini sih kita cukup yakin akan adanya peningkatan kinerja. Oleh karena itu, kalau melihat marketnya pada hari ini sih kita masih bisa lakukan strategi yang hampir sama dengan yang tadi udah disebutin seperti Bank Mandiri dan Wika juga. Boleh dilakukan strategi buy on weakness, meskipun ini supportnya masih cukup jauh ya, ada di kisaran mungkin 5.450 sampai dengan 5.350. Tapi kalau misalnya mendekati level-level tersebut, ini bisa dijadikan kesempatan untuk akumulasi kembali dengan potensi upside ada di kisaran sekitar 5850 sampai dengan 5925, seperti itu Mbak Prisa. Baik. Beli di kisaran support 5450 sampai 5350 pemirsa, target 5850 sampai 5925 untuk Astra Internasional. Rekomendasinya buy on weakness ya. Oke. Kemudian yang terakhir adalah PTBA. Ini juga apakah buy on weakness? Ya, PTBA juga kita melihat adanya satu rencana corporate action tanggal mungkin 29 Maret ada RUPS, kalau tadi Bank Mandiri tanggal 15, tanggal 29-nya ada PTBA. Ya, kita tahu kan ya, biasanya ada dividen yang cukup besar yang dibagikan oleh PTBA mencapai 75% dari labanya. Tentu kita harapkan ini bisa menjadi salah satu faktor penarik lah untuk optimisme investor kembali untuk mengakumulasi kembali. Mengingat ini juga salah satu penyedia batu bara terbesar untuk PLN kan. Jadi kalau misalnya kita melihat penutupan kemarin cenderung masih sideways, kita masih bisa lakukan reakumulasi kembali, masih sama strateginya buy on weakness. Ada support yang mungkin masih cukup dekat juga di 2690 sampai dengan 2690. Iya, sampai dengan 2600. Ini masih bisa dijadikan entry level untuk bisa mengincar level kira-kira ada di kisaran 2930 sampai dengan 3000 kembali, seperti itu. 2930 sampai dengan 3000 ya. Iya. Baik, support 2690 sampai dengan 2600 atau level-level yang Anda bisa lakukan buy on weakness dengan target terdekat 2930 sampai dengan 3000 untuk PTBA. PTBA ini lebih ke jangka pendek ya, atau juga bisa jangka menengah Pak Robertus? Ya, kita masih bisa melihat sampai dengan jangka menengah, bahkan juga sampai jangka panjang ya, karena kan dividen yang ditawarkan ini juga cukup menarik, dan juga perseroan berencana untuk semakin mengembangkan gasifikasi batu bara. Tentu ke depannya ini masih kita patut cermati kembali, untuk fundamentalnya tentu lebih cerah lah daripada tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Oke, baik. Sementara untuk Astra, Wika, kemudian juga Bank Mandiri yang lebih awal tadi juga direkomendasikan, ini juga bisa untuk jangka menengah atau jangka pendek saja, Pak? Sama, untuk jangka menengah sampai dengan panjang sih kita masih lebih optimis terhadap emiten-emiten yang di kategori blue chip di sektor perbankan, otomotif, konstruksi, dan juga pertambangan diantaranya untuk tahun 2021 ini. Setidaknya untuk sampai dengan kuartal kedua dan ketiga kita masih akan harapkan akan adanya pemulihan lebih lanjut, seperti Baik, itu Mbak Prisa. Pak Robertus, kenapa Anda lebih merekomendasikan emiten perbankan blue chips? Mengingat hari ini kan indeks sudah dibuka pemirsa ya, IHSG, tepatnya saat ini pukul 9 lebih 7 menit, yang menjadi top gainers yang kembali mengalami penguatan, memimpin penguatan adalah perbankan lapis 2, lapis 3 seperti Bank Arta Graha atau INPC, kemudian Bank KNB Indonesia, BKSW, selanjutnya ada Bank Amar Indonesia, BNBA, BBHI, semuanya menguat di atas 10%, bahkan ada yang 25%. Apa yang membuat dari Pak Robertus tidak terlalu
firm untuk merekomendasikan saham-saham lapis kecil dari perbankan? Ya, memang kalau kita ngelihat returnnya kalau dilihat ke belakang cukup fantastis juga ya Betul. kita lihat. Tapi hanya yang ada beberapa lah dari bank-bank kecil ini yang sudah menyatakan menerima minat untuk dari adanya investor digital gitu atau mengembangkan layanan digital seperti Bank Bumi Arta dan juga Bank Kapital yang katanya sudah ada minat dari Grab dan juga Shopee, Sia Ventures. Tapi untuk yang lain-lainnya seperti Bank Ganesha, Bank Artagraha, kita belum mendengar akan adanya rencana tersebut. Jadi ya kemungkinan ini pergerakan yang positif besar ini hanya spekulatif aja dan diperlukan pengalaman yang tinggi kalau Baik. misalnya investor mau masuk di saham-saham seperti ini karena kita ngelihat juga selain potensi arah auto reject atasnya besar tapi juga potensi untuk auto reject bawahnya juga besar juga kalau misalnya nanti tidak sesuai dengan harapan. Keuntungan berbanding lurus dengan risiko ya, bahkan mungkin risikonya jauh lebih besar dan ini butuh skill ya. Betul. Baik, Pak Robertus, apalagi kan pasar modal lebih merekomendasikan ke investasi.